Hai, senang sekali bertemu dengan Anda. Nah, hari ini kita bakal ngobrol tentang suatu hal yang menarik. Kita bakal ngobrol tentang empowerment. Empowerment ini satu hal yang menarik. Empowerment ini istilahnya memang unik. Namun bagi Anda yang sudah sering mendengar istilahnya, Anda sudah tahu, oh yes, itu yang dimaksud dengan empowerment. Nah, kali ini kita bakal membahas bagaimana memanfaatkan empowerment dari sisi service. Karena yang namanya empowerment itu apa sih? Yang namanya empowerment adalah memberikan power kepada orang, sehingga apa yang biasa kita lakukan, itu yang kita berikan power kepada mereka, sehingga mereka bisa melakukannya. Oke? Empowerment sekali lagi memberikan power kepada staff kita, kepada tim kita, sehingga dia bisa melaksanakan tugas seperti seolah-olah kita sendiri yang melakukannya. Nah, empowerment. Karena ada satu buah kata-kata yang sangat menarik. Bila Anda mengutus tim Anda untuk bekerja, tapi Anda tidak memberikan power sekaligus, Anda mengutus staf Anda itu untuk gagal. Sekali lagi, karena penting. Bila Anda mengutus staf Anda untuk bekerja, namun Anda tidak memberikannya power yang diperlukannya sekaligus, Anda mengutusnya untuk gagal. Seringkali kita sebagai atasan, seringkali kita sebagai leader, seringkali mencoba mengetes ketabahan karyawan kita. Kita mengirimkannya perang tanpa amunisi, kita mengirimkannya perang tanpa memberikannya senapan sama sekali, tanpa memberikan hak kepada dia untuk menembak. Sama saja kita mengutus dia untuk mati. Nah, empowerment. Bagaimana sih cara menggunakan empowerment? Nah, beberapa waktu yang lalu saya baru saja jalan-jalan ke Bali. Saya ada bisnis coaching di sana dan menarik sekali. Saya menginap di sebuah hotel yang sangat menyenangkan, namanya Hotel Komaneka. Oke, di hotel tersebut ketika saya menginap, servis mereka sangat menyenangkan. Nah, ketika saya menginap ternyata saya diberikan kamar di basement, agak ke bawah memang lokasinya. Memang sangat menyenangkan karena dekat sama pool, dekat sama taman, saya gampang kemana-mana. Tapi ada satu hal, ternyata di sana karena lokasinya terlalu ke bawah, sinyal HP nggak ada. Sinyal HP saya blast kosong. Nah, saya bingung bagaimana caranya saya berbisnis, bagaimana caranya saya berkomunikasi dengan orang lain di saat saya harus tidak ada sinyal HP. Bagi turis-turis yang mungkin memang pengen santai, memang pengen libur, pengen tidak diganggu sama sekali, mungkin kamar itu perfect sekali, mungkin kamar itu cocok sekali. Namun bagi seorang pebisnis, kamar tersebut kurang cocok. Tapi tidak ada masalah, karena betapa perfect pun, seberapa sempurna pun Anda merancang servis Anda, pasti saja ada kemungkinan bahwa pasti terjadi service crash, pasti ada keluhan, pasti. Nah, maka ketika hal itu terjadi, ketika sinyal saya tidak ada, saya langsung telepon ke resepsinya, lalu saya katakan kepada resepsinya, "Hey, Benny, kamar saya tidak ada sinyal teleponnya, bisa tolongin saya?" Beliau langsung mengatakan, "Oh baik Pak, segera kami atasi Pak." Oke. Beliau langsung datang ke kamar saya, langsung memindahkan kamar saya saat itu juga. Langsung di kamar saya dipindahkan ke tingkat yang lebih tinggi, ke lantai yang lebih tinggi, maksud saya lantai yang lebih tinggi. Lalu setelah dipindahkan, sinyalnya memang ada, tapi cuma satu bar. Satu bar setelah saya lihat-lihat, sinyalnya hilang lagi. Lalu saya kembali ngubungin, "Benny, sorry, kamar saya yang ini pun sinyalnya piarbet, hilang sinyal, hilang timbul, begitu saja." Wah. Lalu dia bilang gini, "Baik Pak, segera saya datang, segera langsung saya atasi." Benny langsung datang ke kamar saya, langsung dia minta maaf kepada saya. Lalu dia mengatakan kepada saya, "Pak Ronald, kamar Bapak langsung kami ganti. Tapi Pak, karena kamar kami tidak ada yang lantai yang lebih tinggi pada saat ini, karena semuanya full, Bapak akan langsung kami upgrade. Langsung ke kamar suite." Wow, luar biasa sekali. Saya langsung di-upgrade ke kamar suite, padahal saat itu adalah malam, dan beliau waktu itu tidak ada manajer sama sekali yang bertugas, tapi beliau bisa langsung mengambil keputusan, langsung kamar saya di-upgrade. Wow, saya sangat senang sekali, karena kamar suite tersebut berada di lantai 4, mempunyai satu buah kolam villa sendiri, sangat lepang, dan saya sangat senang dengan kamar tersebut. Saya sangat senang dengan reaksi mereka yang begitu cepat. Nah, bagaimana mereka bisa melakukannya dengan begitu cepat? Karena sang manajer telah memberikan empowerment, telah memberikan kuasa, telah memberikan power kepada Benny, sang resepsionis, untuk menyelesaikan segala masalah. Apapun masalah yang terjadi, telah diberikan power kepada Benny untuk langsung mengambil tindakan. Nah, coba kita bayangkan, bagaimana kalau seandainya saya masuk ke sebuah hotel, namun di hotel tersebut tidak ada empowerment. Karena seringkali itu yang terjadi di hotel-hotel. Saya mohon maaf, tapi seringkali itu yang seringkali terjadi di kebanyakan hotel. Nah, seringkali terjadi apa? Ketika misalnya saya mempunyai kamar, dan ternyata kamar saya bermasalah. Kamar saya itu anggaplah misalnya AC-nya rusak, oke? AC-nya rusak. Setelah AC-nya rusak, saya telah kepanasan, lalu saya minta tolong, tolong dong, ini AC-nya panas sekali. Bagaimana caranya supaya saya bisa langsung pindah kamar? Karena kalau diperbaiki, ini sudah malam, saya nggak mau diperbaiki. Gimana caranya supaya saya bisa langsung dipindahkan kamar saya? Carikan saya kamar yang baru. Nah,
Bila seorang resepsionis belum mendapatkan power sama sekali, apa yang dilakukan resepsionis tersebut? Beliau akan mengatakan, oh baik Pak, saya mohon maaf Pak, namun saya harus tanya dulu sama manajer saya. Saya harus tanya dulu sama manajer saya. Sehingga, aduh, masih harus tanya. Oke deh, tanya cepat. Dan ketika resepsionis terus harus bertanya, dia akan memanggil manajernya. Aduh, Bapak manajer, Anda di mana nih? Ayo. Pak manajer, ayo, di mana Anda? Bisa jadi kadang-kadang manajer sedang keluar, kadang-kadang sedang di WC, kadang-kadang sedang entah pergi kemana. Dan lama-lama pengambilan keputusan jadi sangat lama. Karena pada akhirnya resepsionis harus menjelaskan lagi. Pak, mohon maaf Pak manajer, ini ada tamu kita, kejadiannya seperti ini. Dan manajer pun biasa tidak langsung terima. Manajer biasanya, oke, coba dulu dong seperti ini. Ini gitu, usaha dulu dong. Manajer biasanya itu yang terjadi. Oke, nah akhirnya coba tawar lagi, Pak, tidak bisa Pak, sepertinya seperti ini. Pada akhirnya setelah berselisih 1, 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit, bahkan kadang-kadang 10 menit, kadang-kadang masalahnya balik dulu ke tamunya. Pak Ronald, mohon maaf Pak, kamar Bapak tidak bisa di-upgrade Pak, kita lagi tunggu Pak, bisa nggak Pak? Bapak tunggu Pak, maintenance-nya mau datang Pak. Pada akhirnya mungkin tamunya marah dulu. Ayo cepat perbaiki, ini sudah malam, bantuin saya, gimana caranya supaya saya bisa cepat pindah kamar. Waduh Pak, mohon maaf saya tidak ada kuasa Pak. Ayo tanya sama manajer kamu, saya tidak mau diperbaiki, saya pengen kamar saya diganti malam ini juga. Waduh Pak, tunggu sebentar ya Pak. Akhirnya resepsinya ngadu lagi sama manajernya. Pak manajer, dia seperti ini. Akhirnya manajernya bilangnya, sudahlah kalau gitu pindahkan sajalah. Manajer tidak mengetahui apa terjadi kondisi di lapangan. Dia tidak tahu. Pada akhirnya baru manajernya bilang, ya sudahlah, kalau memang seperti itu kita upgrade saja. Baru manajernya mengatakan seperti itu. Pada akhirnya resepsionis baru bisa, Pak Ronald mohon maaf Pak, akhirnya kamar Bapak bisa kami pindahkan Pak. Dan akhirnya saya yang setelah lama harus berselisih paham dulu baru, aduh kenapa lama sekali, itu kan memang sudah hak saya. Kalau memang kamu ternyata kamarnya rusak semua, kamarnya penuh, sudahlah upgrade saya, toh kosnya memang kecil. Dan pada akhirnya saya harus berselisih dulu. Dengan cara seperti ini tamu jelas kesal. Resepsionis juga kesal karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia terhimpit antara tamu dan juga manajer dia. Sang manajer dia juga kesal karena dia merasa, loh kok resepsionis saya ini kurang usaha. Kok rasanya usahanya tuh sedikit saja, dia tidak mau berusaha dulu. Manajer pun kesal karena setiap kali resepsionisnya cuma membawa masalah. Akhirnya semua kesal, tamunya kesal. Oke, tamunya kesal, resepsionisnya juga kesal, manajer juga kesal. Dalam situasi ini, seperti ini apa yang terjadi? So, situasinya adalah lose. Nggak bagus sama sekali. Bandingkan dengan kejadian tadi, di mana saya langsung di-upgrade oleh Benny. Oke, saya sebagai tamu merasa senang sekali karena kejadian cepat sekali. Pak, kata Benny, Pak, baik Pak, kami langsung upgrade kamar Bapak. Saya, wow, saya happy karena kamar saya bisa langsung di-upgrade. Cepat sekali. Dan resepsionisnya si Benny pun merasa sangat senang sekali. Dia merasa, saya bisa melayani Pak Ronald dengan baik. Tamunya langsung senang, tamunya senang sama saya. Dan saya merasa punya power. Saya ketika diutus berperang, saya diberikan amunisi, saya diberikan pistol untuk menembak. Manajer pun akan senang sekali. Kenapa? Karena ketika dia bekerja, dia cuma mendapatkan laporan. Yang laporan dari resepsionisnya, Pak, tadi ada masalah, terjadi masalah seperti ini, tapi sudah kita upgrade Pak, sesuai dengan apa yang biasa Bapak lakukan. Manajer pun merasa, thank you, kerja kamu bagus. Saya tenang kalau kamu ada di sini. Pada akhirnya, tamunya win, resepsionis win, manajer pun win. Karena pada akhirnya manajer bisa mengerjakan sesuatu yang tidak lagi berhadapan dengan marah-marah doang. Dia bisa mengembangkan usaha, dia bisa melakukan pekerjaan yang jauh lebih baik daripada sekedar itu. Nah, empowerment sangat penting. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda takut memberikan power? Bila Anda takut, Anda mungkin bisa mempertimbangkan beberapa hal. Seperti ini, misalnya, coba list down. Masalah apa saja sih yang biasanya terjadi? Misalnya masalah yang sering terjadi biasanya kan itu saja. Masalah yang terjadi kurang lebih sama-sama doang. Manajer yang biasa kesel, aduh masalah ini doang, kenapa masih harus ngelapor ke saya? Resepsinya juga mengeluh, aduh masalah ini doang, masa sih harus ngelapor terus. Nah, masalah yang ini doang tadi, Anda tuliskan secara jelas. Apa saja hak yang bisa dilakukan oleh petugas di lapangan? Apa saja sih yang mereka bisa lakukan? Apa yang bisa dilakukan oleh manajer? Berikan hak tersebut secara tertulis. Oke, secara tertulis. Dan nanti resepsinya juga akan memberikan laporan secara tertulis juga. Ini masalahnya, ini yang terjadi. Sehingga semua orang bisa win. Satu pertanyaan saya, bagaimana kalau ternyata petugas di lapangan, dia mengambil keputusan, dan ternyata dia terlalu baik sama customer, sehingga customer happy. Terima kasih sudah diberikan seperti ini. Padahal dia tidak seharusnya melakukan seperti itu. Apa yang dia lakukan sebagai manajer? Maka sebagai manajer, saran saya jangan dimarahin. Oke? Karena
Manajer pun pada dasarnya dulu pernah salah. Kalau Anda tidak pernah salah, Anda tidak pernah bertumbuh. Nggak ada masalah. Karena di saat telah terjadi seperti itu, anggaplah itu sebagai biaya promosi. Nggak ada masalah. Tepuk bahu karyawan Anda. Bagus, kamu telah melakukan kesalahan. Nggak ada masalah. Tapi saya yakin kamu besok-besok pasti bisa melakukannya dengan lebih baik. Nggak apa-apa. Tapi kamu tadi berhasil mengambil keputusan, kamu berani mengambil keputusan dan tidak membiarkan tamu kita marah. Itu jauh lebih penting. Nah, itu yang harus Anda lakukan. Hargai staf Anda yang telah mengambil keputusan, hargai staf Anda yang telah berjuang. Kalau mungkin dia kelewat batas, tidak masalah. Selagi itu wajar dan niatnya baik, benar-benar untuk berjuang untuk konsumen, tidak ada masalah. Oke, saya Hendrik Ronald mengucapkan salam dahsyat.